Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Amanda Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pada pertemuan kedua pada mata kuliah komunikasi bisnis. Untuk materi perkuliahan pertemuan kedua kita ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dasar komunikasi dan juga proses komunikasi. Apa aja sih yang dibahas dalam materi pertemuan kedua ini? Berikut saya akan menjelaskannya. Sebelum saya melanjutkan tentang pembahasan kita di materi pertemuan kedua ini, saya akan mengingatkan kembali apa sih komunikasi bisnis itu. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran ide atau gagasan secara personal maupun non personal yang dilakukan untuk mencapai target perusahaan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk dasar komunikasi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi secara verbal dan kemudian komunikasi secara nonverbal. Komunikasi secara verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara antar dua individu melalui tulisan ataupun juga lisan. Kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui gestur tubuh, mimik wajah, kemudian intonasi berbicara, dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan apa aja yang termasuk dalam komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Saya akan mulai dari komunikasi verbal terlebih dahulu. Contoh komunikasi yang terjadi secara verbal yaitu seperti misalnya kita lagi chattingan sama teman, maka di situ akan terjadi komunikasi secara verbal, di mana kita melakukan komunikasi itu melalui tulisan yang dikirim kepada lawan bicara kita. Kemudian contohnya seperti public speaking ataupun pidato yang dilakukan, yaitu komunikasi secara langsung antara pembawa informasi kepada audiens. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari komunikasi nonverbal. Apa aja yang termasuk dalam komunikasi nonverbal ini? Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini. Ketika saya lakukan saat ini, ada komunikasi nonverbal, tapi di balik itu juga ada komunikasi nonverbal seperti gerakan tangan yang saya lakukan, kemudian kedipan mata, intonasi berbicara, dan gestur tubuh yang saya lakukan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa komunikasi verbal bisa juga diiringi dengan komunikasi nonverbal, dan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Gimana sih proses komunikasi ini bisa terjadi? Seperti yang kita tahu, proses komunikasi ini terjadi ketika ada seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada seorang komunikan. Nah, disitulah komunikasi itu terjadi. Proses komunikasi akan terjadi. Terus bagaimana sih komunikasi efektif ini bisa terjadi? Komunikasi bisa dikatakan efektif apabila seorang komunikator dapat memberitahukan pesan yang akan disampaikan pada komunikan secara baik, dan komunikan tersebut bisa menerimanya secara paham dan dapat menyampaikannya kembali kepada komunikan yang lainnya. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan terkait materi pertemuan kedua kita pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.